Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Johannes Marangkir. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang tema 5 dengan subtema 2, ekosistem. Pembelajaran pertama. Langsung saja kita ke pembahasan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tataan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Slide selanjutnya yaitu tentang komponen ekosistem terdiri menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem, misalnya tumbuhan, hewan, bakteri, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah semua benda yang tak hidup di dalam sebuah ekosistem, misalnya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Selanjutnya rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makanan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Di sini ada sebuah tumbuhan yang tumbuhan tersebut dimakan oleh si belalang dan si belalang juga dimakan oleh burung dan burung itu tersebut juga dimakan oleh si ular. Setelah itu si ular dimakan oleh elang. Nah, setelah elang mati dan sisanya dimakan oleh si pengurai. Komponen rantai makanan. Komponen rantai makanan terbagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah di mana dapat membuat makanan sendiri, misalnya pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya. Sedangkan konsumen mendapat makanan dari makhluk hidup lain atau sebagai sumber makanannya yang dari produsen atau konsumen lain. Sedangkan pengurai bertugas mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Dan dapat kita lihat gambarnya. Dan selanjutnya yaitu tentang latihan. Coba kita perhatikan rantai makanan di samping ini. Nah, coba jelaskan peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Jika kalian dapat menjawab, yuk berikan komentar positif Anda terkait materi dari penjelasan kita tentang ekosistem. Selanjutnya yaitu hubungan antara makhluk hidup membentuk sebuah pola interaksi atau hubungan. Contoh pola interaksi dalam ekosistem yaitu kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi yaitu persaingan antara dua atau lebih jenis makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya alam yang terbatas. Sedangkan predasi yaitu hubungan antara pemangsa dan mangsa. Dan selanjutnya yaitu simbiosis adalah hubungan antara dua atau lebih makhluk hidup yang hidup bersama. Simbiosis dapat dibedakan juga menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensialisme, dan paratisme. Simbiosis mutualisme antara lebah dan tumbuhan berbunga, sedangkan simbiosis komensialisme antara tumbuhan paku dan pohon, sedangkan simbiosis paratisme antara caplak dan kucing. Simbiosis mutualisme terjadi jika kedua pihak yang terlibat saling menguntungkan. Dapat kita perhatikan contoh gambar berikut ini. Misalnya, hubungan burung dan tumbuhan berbunga, serta hubungan kerbau dan jalak. Dan simbiosis komensialisme terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat diuntungkan sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Dapat kita lihat contoh berikut pada gambar, yaitu misalnya hubungan ikan hiu dan remora serta hubungan anggrek dan pohon besar. Simbiosis paratisme terjadi jika satu pihak diuntungkan dan yang pihak lain dirugikan. Dapat kita lihat gambar tersebut, misalnya hubungan tali putri dan tumbuhan teh-tehan, atau hubungan nyamuk dengan manusia, serta hubungan tumbuhan rafflesia dengan tumbuhan inang. Oke teman-teman, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa di like dan share dan komen. Bye bye. Thanks for watching ya.